Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Kemudian dia menurun sekalian dari sesudah kecemasan itu rasa aman berupa kantuk yang menyelimuti sekelompok dari kalian dan kelompok yang lain sungguh mencemaskan mereka diri mereka menyangka kepada Allah selain kebenaran persangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah bagi kami dari urusan itu, dari sesuatu pun, katakanlah sesungguhnya urusan itu semuanya bagi Allah. Mereka menyembunyikan di dalam hati mereka apa yang tidak mereka tampakkan bagi engkau. Mereka berkata, jikalau ada bagi kami dari urusan ini sesuatu pun, tidaklah kami dibunuh di sini. Katakanlah, jikalau kalian berada di dalam rumah-rumah kalian, sungguh telah keluar orang-orang yang atas mereka pembunuhan itu kepada tempat kematian mereka, dan agar Allah menguji apa yang di dalam dada-dada kalian, dan agar Dia membersihkan apa yang di dalam hati-hati kalian. Dan Allah Maha mengetahui dengan segala isi hati. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalian hari bertemu dua golongan itu, sesungguhnya hanyalah setan itu telah menggelincirkan mereka, sebab sebagian apa mereka usahakan. Sungguh benar-benar Allah telah memaaf pada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang mereka beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka kafir, dan mereka berkata pada saudara-saudara mereka, jika mereka bepergian di bumi, atau mereka adalah orang-orang yang berperang, jikalau mereka berada di sisi kami, tidaklah mereka mati, dan tidaklah mereka dibunuh, agar Allah menjadikan demikian itu penyesalan dalam hati-hati mereka. Dan Allah Dia menghidupkan dan Dia mematikan. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Dan sungguh jika kalian dibunuh di jalan Allah kalian mati, sungguh ampunan dari Allah dan rahmat lebih baik dari apa mereka kumpulkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولئن متم أو قتلتم فإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لهم Walau ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Kita terjemahkan. Dan sungguh jika kalian mati atau kalian terbunuh, sungguh kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Tuhsyarun kalian akan dikumpulkan. Sungguh kepada Allah kalian terbunuh atau mutum kalian mati. Sungguh jika sama Dan sungguh jika kalian mati atau kalian terbunuh, sungguh kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Terus maka sebab rahmat Maka rahmat dari Allah untuk bersikap lemah lembut pada mereka. Dan jika engkau adalah bersikap kasar, berkeras hati, mereka telah menjauh dari sekitar kamu, maka maafkanlah pada mereka. Ampunlah bagi mereka. Bermusyawarah mereka di dalam urusan itu. Maka jika engkau berketetapan hati, maka bertawakallah atas Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Itu dia mencintai Allah. Sesungguhnya Allah. Allah atas Allah. Tawakal. Bertawakallah. Azamta. Engkau berketetapan hati. Tidak kajika fil amri urusan wasyawirhum bermusyawarahlah Bermusyawarah pada mereka
bagi mereka. mereka Astaghfir, bagi mereka mohonkanlah dan ampun mohon anhum dari mereka. dari Fa'fu, mereka maka maafkanlah min haulika memaafkanlah dari sekitar engkau. dari sekitar Kaum Abu, engkau. sungguh mereka telah Sungguh menjauh. mereka telah Jauh. Wali wal kolbi, berkeras berkeras hati. hati, Adon, bersikap kasar. besar Walau bersikap kasar. kunta, walau kunta, Kalian dan Kalau- jikalau engkau adalah Kalau lahum mereka kunta, engkau bersikap lemah engkau lembut. bersikap lemah lembut Minallah, dari abima rahmatin, sebab maka rahmat. sebab rahmat Sama, maka sebab rahmat. maka sebab rahmat dari Allah engkau bersikap lemah lembut bagi mereka. Kalau engkau adalah Engkau bersikap adalah berkeras hati, sungguh mereka telah mereka menjauh telah menjauh dari sekitar engkau. kalian Maka maafkanlah Adab mereka dan Mohonkanlah ampun mohon bagi ampun mereka dan bermusyawarah dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan maka itu. jika Maka jika hati maka di bertawakallah bertawakkallah atas Allah atas Allah, sesungguhnya Allah sesungguhnya dia Dia orang-orang tawakal. tawakal. Jika Allah menolong Jika kalian, tolong kalian maka tidak ada yang mengalahkan bagi kalian. Dan jika dia membiarkan kalian, maka siapa yang akan menolong kalian dari sesudahnya dan atas Allah, maka hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Al-mu'minun Orang-orang yang wal yatawakal, maka hendaknya hendaklah mereka bertawakal atas Allah atas min Allah ba'dihi, dari sesudahnya sesudahnya yang dari suruh sesudahnya menolong kalian. menolong kalian. kalian Siapa orang yang yahdulkum, orang yang dia Membiarkan kalian yang biarkan wa in dan jika lakum jika bagi kalian Koliba maka adalah yang tidak ada yang mengalahkan. Surkumullah, Allah menolong kalian. Jika sama-sama jika Allah menolong menolong kalian maka tidak ada yang bagi kalian dan jika Dia membiarkan kalian, maka siapa yang akan menolong kalian dari sesudahnya dan atas Allah, maka hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman itu. Wa maka dan tidak ada dan tidak ada bagi seorang bagi nabi seorang nabi sekiranya dia sekiranya berkhianat, dan barang siapa yang dia berkhianat, dia akan mendatangkan apa yang dia khianatkan itu pada hari kiamat. Kemudian akan disempurnakan setiap diri apa yang telah yang mereka kerjakan dan mereka dan mereka tidak menyangka zalimi dari belakang yuzlamun, mereka dizalimi kahumlah, dan mereka mereka tidak maka sahabat apa yang telah dikerjakan
kullu nafsin, setiap diri, setiap sunnatu diri, wafa, kemudian kemudian disempurnakan kiamat hari kiamat. hari kiamat, pada hari kiamat. pada hari kiamat. Dia Yang berkhianat berkhianat Sanat. Lima. dari apa yang bima dengan apa? Yakni Apa dia mendatangkan mendatangkan Yaghlul. Wa may yaghlul. Yaghlul. dan barang siapa apa? Berkhianat. Yahlul, dia Siap. berkhianat. Dia Waman berkhianat, khianat barang siapa? barang Ayat siapa dia sekiranya dia sekiranya dia berkhianat nabiin bagi seorang nabi wa makana tidak ada dan tidak ada Bagi seorang nabi seorang nabi sekiranya dia berkhianat, dan barang siapa berkhianat ia akan mendatangkan datangkan dengan apa yang yang pada hari kiamat, kemudian kemudian sempurnakan setiap setiap diri apa yang diusahakan tidaklah mereka didolimi. Afaman. maka apakah maka orang yang dia mereka mengikuti doaan Allah perintah Allah seperti orang yang kembali dengan kemurkaan Allah dan tempat tinggalnya neraka jahanam dan seburuk-buruk kembali al-masir tempat kembali Tempat kembali seburuk-buruk, wahu jahanam tinggalnya tempat neraka tinggalnya neraka jahanam. Allah dan dari Allah bisa khotim kemurkaan Kemurkaan, kamamba seperti orang yang kembali Ridwanallah ridwan Allah Ridwan Allah ittaba'a dia yang mengikuti afaman maka apakah orang yang sama-sama maka apakah apakah orang yang dia mengikuti seperti seperti orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah dan tempat tinggalnya neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. buruknya tempat tempat kembali kembali al-masir sudah Sudah. kembali Darajat. mereka Mereka beberapa derajat mereka Allah derajat di sisi Allah dan Allah dan Allah melihat dengan apa mereka kerjakan yang ya malun mereka bima dengan apa yang maha melihat Allah dan inda Allah Allah di sisi Allah derajat beberapa derajat mereka 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 beberapa derajat di sisi Allah dan Allah maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Sungguh benar-benar. sungguh benar-benar Sungguh benar-benar karunia memberi atas kebaikan orang-orang yang orang yang beriman ketika dia mengutus pada mereka seorang rasul dari mereka seorang mereka dan dia membacakan mereka. atas mereka dia membacakan mereka ayatnya ayatnya mereka membuktikan dosa-dosa
memberikan dan dia mengajarkan pada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan sesungguhnya mereka Mereka adalah dari sebelum di dalam kesusahan. dalam kesesatan yang nyata. kesesatan yang nyata. di belakang. dari belakang Mubin, yang nyata Yang nyata kesesatan kesesatan sungguh di dalam sungguh di dalam belum sebelum Min, dari mereka adalah dalam sesungguhnya wal hikmah dan 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 Al-Kitabah Alkitab wa'allimuhum dia dia mereka membaca. wa yuzakkihim, dan dia mensucikan mereka ayatihi Alaihim atas mereka. atas mereka Yatlu, alaihim atas mereka. Tarakan dia membaca. Yatlu, dia membacakan anfusihim, diri mereka mereka Dari dari seorang seorang rasul rasul ada mereka antara mereka mereka bahasa dia memutus dia mengutus al-mu'min orang-orang yang beriman atas kepada atas apa Allah alaihim atas alal mukminin ala atas man Allah telah memberi dan kebaikan. apa sungguh benar-benar sungguh benar-benar benar-benar Allah telah Dan kebaikan atas memberikan orang-orang yang atas orang-orang yang beriman itu ketika ketika dia memutus dari mereka seorang rasul dari diri-diri mereka yang membaca atas mereka ayat-ayat ayat-ayatnya membersihkan dosa-dosa mereka dan mengajarkan mereka dan hikmah dan sesungguhnya mereka adalah dari sebelum sungguh di dalam kesesatan yang nyata. kesesatan yang nyata. awalamah. dan apakah tatkala dan apakah Apakah tatkala tatkala suatu musibah sungguh kalian telah menimpakan dua kali lipatnya, kalian mengatakan dari mana ini? Diri kali Kan sungguhnya ya dari salah sisi sesuatu. Allah kalian sendiri. dari diri sisi kalian dari sisi Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Allah sesungguhnya Allah atas segala atas segala sesuatu kuasa Maha Kuasa. Di belakang. di Qadir, Maha Kuasa Maha Kuasa kuli, sesuatu ala, sesuatu atas atas Innallaha innallah, sesungguhnya Allah ampuniku diri atas diri diri mereka tidak bisa sisi dari dua ya dua dia ya, anak, kan ada ini ada ini, kul, Anna ana, dari dari mana? dari mana Kalian berkata, kalian Aiha, dua kali lipatnya, dua kali lipatnya kalian telah menimpakan. kalian telah menimpakan sungguh Musibatun, musibah asabatum, menimpa menimpa kalian ya kalian
Walamma. Dan apakah telah Dan apakah tatkala? Sama-sama. Kadang. Dan Dan apakah apakah tatkala menimpa pada kalian musibah, sungguh kali telah menimpa dua kali pada mereka dua kali dua lipat kali lipatnya. dan adalah Kalian mengatakan ini ini katakan katakanlah ini dari diri mereka sendiri. Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Sudah selesai? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita cari kata-kata yang jamak mutawakkilin, orang-orang yang kalau satu tawakal, mutawakkil perempuan, mutawakkilah. gila. Anfus diri Nafsu. Ya alamun. sekarang apa? sekarang itu dua itu tidak termasuk sama. Satu, dua. Apa ini? Langsung dipahami ya? Oh, catatan penting. Catatan penting. tadi jamak-jamak belum selesai. Kenapa? Sudah. Jamak-jamak Habis. sudah. Ada yang jamak. Itu aja. Ada nama ismul hay'ah, yaitu menunjukkan keadaan perbuatan. Polanya fi'lah, ya. Jadi model misalnya jalasa alihun jilsata malikin. Ali duduk seperti duduknya. Jadi ini hay'ah itu gaya, ya. Gaya atau cara orang melakukan suatu pekerjaan. Polanya fi'lah, gitu. Di fathah mengandung pada, mengandung sebagaimana, itu seperti jalasa aliyun jilsata ali malikin, seperti duduknya Malik. Semua apa? Malik raja. Malik. seperti kalau jilsata malikin seperti duduknya raja. Jadi kalau jalasa jadi jilsah. Kalau dahola Dilah. Masuk. dihlah Dilah. seperti masuknya. Seperti masuk. Dakhaltu fil baiti dihlatarihin, seperti masuknya angin. Seperti ismul hay'ah merupakan jenis masdar tetapi pola tertentu fi'lah punya makna keadaan. Dia di fathah atau model atau apa cara orang melakukan suatu pekerjaan. Sekarang mencari dari isim fa'il sampai isim hay'ah tadi ya. Ini tidak ada. Ini ada isim apa? Tim. Rahmah. Rahmah, isim Masdar. 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 Apa lagi? Fadhon, isim apa? Masdar. Ya, Fadol. Sudah Fadol. Sudah. 159. mana lagi? Tim fa'il. Mutawakkilin, isim fa'il. Sebelum mutawakkilin, Yuhibbu. Itu fi'il. Dan fata bertawakallah. Berarti ini amr. Khozamta. Amri.
Terus apa? Mutalak ini walid, orang yang keras. Orang yang keras. Itu Walid. Ya. Atau lebih tepat siroh. Walid. Ini ada isim apa? 160 Fa'il. Mana? Mu'minun. Mukminun. 61 isim apa? yutlamun. Itu fi'il, bukan isim. Isim. Oh, dari isim. Yahul sudah jadi Yahul. Itu fi'il, bukan isim. Yahul ya tibi malah ya kiamah sama wafa 162. 162. Ini Ridwan. 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 Berarti apa isim? Mana lagi? Ridwan. Terus tir. darajat. Tempat belum ya? Beberapa derajat. Sakhrin, kemurkaan. Bukan isim. Masdar. 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 163. 163. Bas. Mana? Darajat Hamid. darajat enggak Ustaz? Beberapa derajat. Basir. Basir. Tuh, ini Sigoh mubalaghah. 164. Mukminin. Mukminin. Isim. Mukminin. Fa'il. Pak Rasulan. Itu jamid. Hamid. Hikmah. Hikmah. Isim apa? Masdar. Masdar. Mana lagi? Dolal. Dolal. Kesehatan isim apa? Masdar. Masdar. Mubin. Mubin. Nyata. Berarti kalau nyata itu berarti sigoh mubalaghah. Mubin isim fa'il. Fa'il. Jadi kan kalau mu itu berarti mazid. Majid. Kalau mazid tidak mungkin si gombalago, tidak mungkin sifat. Musabiah. Oh ya. Itu huruf mujarab. Itu yang ini. Kita pahami melanjutkan kemarin bahwa apa kematian itu bukan sesuatu yang bisa diatur oleh manusia, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah, sudah ditentukan setiap orang kapan ajalnya, di mana dia mati, dengan cara apa dia mati. Makanya kalau ada kematian itu tidak boleh terlalu disesali karena memang sudah datang ajalnya, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kemarin malah kalau matinya di jalan Allah malah wajib disyukuri. Itu kematian yang baik. Gitu. Dia sendiri belum tentu bisa mendapatkan mati seperti itu. Terus, dan jika kalian mati, kalian dibunuh, sungguh kepada Allah kalian dikumpulkan. Ya, ini Allah terangkan bahwa kematian dan pembunuhan itu adalah awal pengumpulan manusia itu kepada Allah. Kan kita itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, langkah awal kembalinya kita itu apa? Mati itu, gitu ya. Kematian. Jadi ketika orang dimatikan, itulah proses pengumpulan kembali orang kepada Allah. Berarti kalau prosesnya itu dia jalin dengan baik, malah itu sesuatu yang harus disyukuri. Ya, pas ibadah mati, pas berbuat baik mati, gitu ya. Nah, terus disitulah ketahuan siapa orang yang sukses menjalani kehidupan dunia, siapa yang tidak, siapa yang matinya baik, gitu ya. Apalagi mati khusus khotimah, mati sambil tersenyum, nah itu berarti dia alamat ya, alamat bahwa dia sudah mendapatkan apa? Dia sudah mendapatkan apa namanya? Poin yang banyak di sana, gitu ya. Hasil kehidupannya di dunia, rekeningnya sudah sangat banyak di sana, maka itu ditandai dengan ketika dia baik di dalam kematiannya, sampai senyum gitu ya. Senyum itu berarti sudah ditampakkan surga yang akan dia datangi. Gitu. Mati-mati seperti itu bukan sesuatu yang pantas untuk disesali.
Nah, terus kembalilah. Lah untuk mendapatkan mati seperti itu, kita sangat membutuhkan rahmat Allah. Jadi kita itu sebetulnya ya sedetik pun tidak pernah lepas dari rahmat Allah. Tapi rahmat yang paling penting kita dapatkan itu menjelang ajal. Itu sebetulnya saat-saat genting, gitu ya. Itu karena di sana ada upaya maksimal dari iblis untuk memurtadkan orang, untuk mematikan dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau tidak dapat pertolongan Allah, boleh jadi walaupun awal-awalnya dia beriman, justru gagal di ujung ya. Jadi gitu, karena iblis itu ketika goda-goda dulu tidak berhasil, maka upaya terakhirnya ya ketika ajal itu. Maka kita sangat butuh. Makanya kita dianjurkan banyak berdoa kalau habis sholat atau apa itu doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau condongkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk pada kami dan berikanlah kepada kami rahmat. Gitu. Nah, rahmat itu adalah rahmat Allah yang diberikan kepada kita menjelang ajal sehingga kita matinya tidak su'ul khotimah. Lah, maka kita hidup ini di samping banyak beramal soleh juga berupaya banyak-banyak meraih rahmat. Gitu ya. Bagaimana mendapatkan rahmat? Lah, apa tanda orang yang sudah dapat rahmat? Apa? Lemah lembut. Hatinya lemah lembut, orangnya suka mengalah. Ya, suka mengalah, suka merendahkan diri, tidak gampang terpancing emosi, tidak gampang nyalah-nyalahkan orang, gitu ya. Selalu melihat sesuatu dari sisi baiknya, gitu ya. Itu tanda orang yang sudah dapat rahmat loh. Orang begitu itu loh, kapan-kapan mati, insya Allah husnul khotimah. Nah itu dicontohkan oleh Nabi. Ya. Dicontohkan oleh Nabi ketika kemarin kalah perang Uhud. Ya, kalah itu kalau secara dohir gara-gara apa? Gara-gara ada 50 ahli panah yang dipeseni Nabi, jangan tinggalkan tempat itu sebelum ada instruksi dari saya. Ternyata mereka tidak mentaati Nabi, malah mereka tinggalkan gara-gara apa? Kelancangan mereka itu sehingga apa? Sehingga umat Islam hampir ditumpas oleh orang-orang musyrik sampai Nabi hampir wafat, sampai hampir meninggal. Ya gitu ya. Itu kan dampaknya besar sekali, wafatnya Rasulullah, hancurnya Islam. Jadi itu bukan salah-salah kecil, gitu ya. Walaupun mereka itu sudah melakukan kesalahan yang sangat besar begitu, tapi Nabi tidak sikapi kasar kepada mereka. Nabi tetap lembut, tetap baik, gitu ya. Padahal kalau mereka disikapi kasar itu pantas, gitu ya. Pantas karena kematian Nabi itu kan sesuatu yang luar biasa. Hancurnya Islam itu yang tapi Nabi tidak sikapi mereka kasar, tidak dimarah-marahin, tidak dibentak-bentak, tidak ditunjuk-tunjuk sidatnya gitu ya. Padahal kesalahan super besar. Maka ketika Nabi sikapnya lembut seperti itu, Allah katakan, wahai Nabi, sebab rahmat dari Allah, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Paham ya? Itu karena rahmat. Maka siapa orang yang sudah dapat rahmat, berarti sudah siap mati orang gitu ya. Kapan-kapan mati pasti husnul khotimah. Tandanya apa? Orang itu bersikap lemah lembut. Ada yang mengatakan orang yang sudah dapat rahmat, maka di hatinya akan banyak rahmat. Ya, luas, punya kasih sayang yang besar, sehingga tidak gampang bersikap kasar kepada siapapun. Dan itu dicontohkan oleh Nabi. Ketika Nabi lemah lembut, Allah puji, wahai Nabi, sebab rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Terus, andaikan engkau bersikap kasar, berkeras hati, niscaya mereka menjauh dari sekitar engkau. Jadi makanya orang-orang itu senang di sekitar Nabi. Lama tidak ketemu Nabi, sudah rindu, ingin datang, ingin berjumpa Nabi, karena Nabi selalu bersikap ramah, lemah lembut. Gitu. Andaikan kasar, keras, orang tidak suka di sekitar engkau. Gitu ya. Jadi makanya kita itu bisa sikap orang sekitar kita kepada kita itu bisa dijadikan bahan introspeksi. Ya, saya itu sudah lembut, apa masih
kasar. Ya, lihat ya orang-orang itu suka enggak sama kita, sama saya gitu ya. Kalau orang kok suka, alhamdulillah. Barangkali termasuk yang lembut. Orang-orang itu enggak suka di sekitar kita. Soalnya orang kasar itu biasanya enggak merasa kalau dia kasar gitu ya. Karena sudah mewatak, sudah menjadi apa? Wataknya. Akhirnya ngomong nyelekit ya biasa ya, ringan saja gitu ya. Nah, itu makanya kita menilai diri dalam hal ini kadang kita tidak tahu. Maka kita melihatnya dari orang itu senang apa tidak di sekitar. Kerasan apa enggak, lihat tandanya. Tapi lah itu ada orang misalnya apa, bos perusahaan gitu ya, orangnya suka marah, suka bentak-bentak. Tapi anak buahnya kok mendekat terus gitu ya. Pengawalnya itu mendekat terus. Katanya kalau orang marah dijauhi, lah tuh walaupun suka marah ya didekati. Banyak Dia duit. dekat karena punya kepentingan, takut jadi gaji, takut dipecat gitu ya. Tapi walaupun fisiknya dekat, sebetulnya orang itu hatinya jauh. Kalau mereka bisa lari itu sebetulnya lari, tapi karena kepaksa ya, karena kepaksa akhirnya mendekat. Gitu. Makanya kita berupaya bagaimana orang itu dekat kepada kita, tapi bukan terpaksa. Memang senang. Caranya apa? Bersikap lemah lembut seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Terus Allah perintahkan sama Nabi, wahai Rasulullah, maafkan mereka, ya, maafkan mereka. Mereka juga manusia. Siapapun apa punya potensi melakukan kesalahan, gitu ya. Maafkan saja. Makanya orang gini ya, orang itu kalau tidak mau maafkan orang itu mungkin lupa kalau dia itu manusia. Artinya ketika dia disalahi orang, terus ingat, terus janggal, terus tidak mampu maafkan, padahal dia juga sama-sama manusia. Kalau dia ya ingat sifat kemanusiaannya, dia bilang apa? Dia juga manusia, saya juga manusia. Kalau dia salah, kemungkinan suatu saat juga saya bisa berbuat salah sama dia, wong sama manusianya. Maka sudah kalau begitu saya maaf. Ya, maafkan mereka, mohonkan ampun bagi mereka. Jadi Nabi itu setelah disuruh memaafkan mereka, Nabi diperintahkan apa? Memohonkan ampun untuk mereka. Kenapa? Karena setelah orang memaafkan terus memohonkan ampun kepada Allah itu sebagai tanda ketulusan maafnya. Gitu ya. Jadi kalau ada saudara berbuat salah, dia datang minta maaf, terus dimaafkan. Nanti ketika saudaranya sudah pulang, dia berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosanya dia. Maafkan dia. Berarti maafnya tadi tulus, gitu ya, zahir batin. Tapi kalau ada orang minta maaf datang dimaafkan, begitu pulang, enak aja maaf, gitu ya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Itu berarti maafnya tadi itu tidak tulus, ya. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, urusan apa? Perang, ya. Artinya memang mereka itu pernah melakukan kesalahan, tapi jangan dianggap apa? Jangan dicap sebagai kesalahan yang permanen, gitu ya. Langsung disikapi beda. Tetap saja kalau apa namanya ada perang, tetap ajak mereka untuk bermusyawarah. Jangan dicap gitu ya, kesalahan yang melekat itu jangan. Maka jika engkau telah berazam hendak melaksanakan hasil musyawarahnya, tawakallah kepada Allah. Allah cinta orang-orang yang bertawakal. Gitu ya. Berarti ini membuktikan bahwa apa? Tawakal itu apa? Menyerahkan usaha. Berarti harus diusahakan dulu, diupayakan, dimusyawarahkan dulu ya, direncanakan. Terus ketika dia melaksanakan hasil musyawarahnya, tekad ya sudah tawakal. Mau berhasil silakan, mau enggak juga silakan, itu terserah Allah. Yang penting saya sudah mengupayakan semaksimal mungkin yang mampu aku lakukan. Itu namanya tawakal. Gitu ya. Jadi tawakal itu apa? Menyerahkan usaha. Dia usaha dulu maksimal, terus dia bilang apa? Ya Allah, ini yang mampu aku usahakan, selebihnya terserah engkau. Engkau beri hasil, tidak apa-apa. Gagal, tidak apa-apa, saya terima. Saya yakin semua keputusan engkau adalah baik, yang penting saya sudah mengupayakan. Itu namanya tawakal. Itulah orang mukmin, ya. Jadi orang mukmin yakin apa?
meyakini bahwa sukses gagalnya usaha kita bukan dari apa? Bukan dari upaya kita, persiapan kita, rencana kita, tapi semata-mata karena Allah, itu orang mukmin. Itu. Maka ini diterangkan kalau Allah menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Tetapi jika dia membiarkan kalian, siapa yang bisa menolong kalian setidaknya, maka hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal kepada Allah. Itu kamu upaya bagaimanapun Allah tidak tolong, tidak akan sukses. Gitu ya. Walaupun kamu itu kondisinya sulit, berat, tapi Allah tolong bisa sukses. Gitu ya. Jadi orang mukmin itu tanda keimanannya apa? Meyakini sukses itu bukan dari apa yang dia upayakan, tetapi dari pertolongan Allah. Terus gimana supaya kita sukses? Gimana? Gimana? Wong sukses itu bukan dari usaha, bukan dari upaya, tapi dari pertolongan Allah. Lah supaya kita sukses gimana? Ya mohon pertolongan, mohon. Nah terus supaya permohonan kita itu dikabulkan dan Allah anggap kita berdoa itu serius, kita berusaha. Gitu ya. Jadi usaha kita itu bukan apa? Bukan untuk mendapatkan hasil, hasil bukan di usaha dari Allah. Usaha itu untuk menunjukkan kepada Allah bahwa ya Allah saya mohon ini bukan main-main, ini saya serius, makanya saya mau usaha sungguh-sungguh. Jadi usaha itu menunjukkan keseriusan doanya kepada Allah. Gitu ya. Maka jangan tiru-tiru orang, katanya orang untuk sukses harus usaha dan doa. Bukan ya, tapi doa dan usaha. Supaya sukses kita berdoa, karena sukses kita di tangan Allah. Supaya doa kita itu dianggap serius, maka kita berusaha. Jadi gitu ya, doa dan usaha, bukan usaha dan doa. Terus pada perang Badar itu dapat rampasan perang banyak. Ada ketika ghanimah mau dibagi ada yang hilang. Ya, itu yaitu kain sutra blue warna merah yang harganya sangat mahal mau dibagi hilang. Nah, kemudian ada desas-desus suara-suara terutama dari orang munafik memfitnah Nabi. Paling ya diambil sama Muhammad itu dia simpan sendiri mau dikasihkan istrinya gitu ya. Maka ketika Nabi difitnah seperti itu maka turun ayat tidak mungkin ada Nabi itu berkhianat. Berkhianat yang hul ini adalah khianat dalam urusan harta atau mungkin lebih tepat korupsi ya. Korupsi kalau baca bahasa apa Jawa yang ngentit gitu ya. Itu tidak mungkin Nabi itu korupsi. Kenapa? Karena orang yang korupsi itu nanti akan memikul harta yang dia korupsikan itu pada hari kiamat. Masa Nabi itu nanti memberi syafaat kepada umatnya, kepada kaumnya. Bagaimana beliau memberi syafaat kalau beliau sudah terbebani oleh dosa korupsinya sendiri? Itu tidak mungkin ya. Kemudian setiap orang akan disempurnakan apa pahala dari apa yang dia usahakan atau dosa dan mereka tidak dianiaya. Paham ya? Yang pertama itu tidak mungkin Nabi korupsi. Yang pertama itu karena Nabi itu pemberi syafaat. Masa pemberi syafaat sibuk dengan dosanya sendiri? Yang pertama. Yang kedua, biasanya yang korupsi itu orang apa? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya ya, pecinta-pecinta harta. Loh Nabi itu lo tidak suka harta, gitu ya. Tidak suka harta. Kalau punya apa-apa dibagi-bagi sampai habis. Kalau belum habis tidak bisa tidur, gitu ya. Baru habis tidurnya bisa nyenyak. Sampai ada riwayat ada segepok gandum di saku, belum sempat disodakokan tidak bisa tidur. Ya, begitu diambil disodakokan diterima orang miskin, Nabi senang baru tidurnya nyenyak. Masa orang begitu itu korupsi, gitu ya? Orang tidak suka sama harta kok korupsi tidak mungkin. Itu karena dasar orang siapa? Orang munafik. Ya. Terus akhirnya orang yang nuduh-nuduh tadi mendapatkan murka. Walaupun awalnya mungkin mukmin, tapi begitu ada suara begitu terpengaruh. Dia percaya, ikut menuduh Nabi. Maka apakah sama? Apakah orang yang ikut ridho Allah tidak seudon pada Nabi sama dengan orang yang kembali mendapatkan murka dari Allah. Gara-gara nuduh Nabi melakukan
korupsi, tempatnya jahanam. Samakah orang yang terus dapat ridho dengan orang yang asalnya dapat ridho kemudian dapat murka? Tempatnya jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Paham ya? Jadi gitu. Berarti kalau kita difitnah orang itu enggak apa-apa ya, jangan terlalu risau, jangan terlalu susah. Kenapa? Karena Nabi saja orang yang sucinya seperti itu masih ada yang memfitnah, apalagi kita. Ya pantaslah difitnah, gitu ya. Tuh, jadi enggak apa-apa. Nabi aja difitnah apalagi kita, gitu ya. Yang pertama, yang kedua berarti sama dengan Nabi, gitu ya, sama. Artinya Nabi pernah difitnah, kita juga pernah difitnah, gitu ya. Nabi saja difitnah, lah kita siapa, gitu ya? Kok tidak pernah difitnah? Jadi tidak sama dengan Nabi. Lah, sangat kesamaan itu akan menjadi salah satu tanda kesamaannya nanti di akhirat sama dengan Nabi. Terus yang ketiga, kalau kita difitnah orang itu kita bersyukur kepada Allah. Ya, kenapa bersyukur? Kenapa? Karena cuma fitnah. Paham ya? Padahal semua orang itu punya potensi untuk berbuat buruk. Ya, padahal bisa saja perbuatan seperti itu bukan fitnah. Betul-betul saya melakukan. Ya, ternyata saya tidak melakukan. Cuma fitnah saja. Alhamdulillah. Kan gitu ya. Padahal kalau Allah menghendaki bisa saja itu betul-betul saya lakukan. Ternyata enggak. Itu jadi nikmatnya orang yang difitnah. Ada lagi nikmat yang lain apa? Gara-gara difitnah, digunjing banyak orang, susahnya habis. Gitu ya. Itu. Maka apa? Boleh orang itu ingin jadi orang terkenal dengan niat seperti itu. Jadi orang terkenal kenapa? Nanti kalau difitnah orang yang gunjing banyak, gitu ya. Maka bersih di hati saya. Terkenal setingkat nasional. Nanti kalau dia salah digunjing orang satu Indonesia. Berarti kan bisa bersih. Mereka beberapa derajat di sisi Allah. Jadi ya, samakah orang yang dapat ridho sama dapat murka? Tidak sama. Jadi ya, mereka beberapa derajat. Maksudnya yang dapat ridho berderajat-derajat, yang dapat murka juga berderajat-derajat. Artinya surga bertingkat-tingkat, neraka juga bertingkat-tingkat. Kemudian ketika Allah itu orang-orang tadi memfitnah Nabi, katanya beliau korupsi, ya, maka supaya mereka tidak lagi-lagi berperilaku seperti itu, Allah ingatkan kepada mereka bahwa Nabi terutus kepadamu itu sebagai nikmat, gitu ya, nikmat. Kenapa kamu tidak syukuri? Tambah nabinya kamu fitnah. Sungguh Allah telah memberi karunia, memberi nikmat kepada orang mukmin. Apa? Yaitu ketika dia utus pada mereka seorang rasul dari diri mereka. Dia bacakan kepada mereka ayat-ayatnya, dia sucikan mereka dari kemusyrikan, dia ajari mereka kitab Al-Quran Al-Hikmah. Padahal sebelumnya mereka itu sesat, tidak ngerti ketauhidan, tidak ngerti Allah. Gitu ya. Terus dikirim Nabi, menyampaikan kebenaran. Itu nikmat yang sangat besar. Kenapa kamu tidak syukuri? Tambah nabinya kamu fitnah seperti itu. Paham ya? Jadi gitu. Gitu. Makanya kalau kita itu misalnya apa? Barangkali timbul ketidaksukaan ya kepada seseorang, maka kita renungkan kebaikan apa yang pernah orang itu berikan kepada kita, bahwa sebetulnya dia itu ada juga membawa nikmat dari Allah kepada kita, supaya tidak berlarut-larut ketidaksukaannya. Kemudian pada perang Badar, tidak, pada perang Uhud orang mukmin kalah. Yang terbunuh itu 70, yang tertangkap 70. Tapi sebelumnya orang mukmin bukan. Orang mukmin pada perang Uhud itu kalah. Yang terbunuh 70, tapi tidak ada yang tertangkap. Gitu ya. Nah, sebelumnya orang mukmin itu mengalahkan mereka pada perang Badar. Membunuh mereka 70, menawan mereka 70. Berarti 2 kali. Ya. Kemudian ketika orang mukmin itu kalah pada perang Uhud, merasa nelongso, merasa apa? Merasa terhina, merasa menyesal, terus nyalah-nyalahkan Allah, gitu ya. Bagaimana? Kenapa Allah timpakan kepada kami
penderitaan seperti ini. Maka Allah ingatkan kepada orang mukmin, hei orang mukmin, apakah ketika menimpa kalian musibah apa? Kalah perang Uhud. Padahal kalian telah menimpakan 2 kali lipatnya. Mana? Pada perang Badar. Terus kalian katakan dari mana ini kok bisa kalah? Ya, padahal kita sudah berperang di jalan Allah. Katakanlah dia dari sisi diri kalian, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makanya kalau kamu mendapatkan yang buruk-buruk terjadi menimpa pada dirimu, jangan bilang dari mana, ya dari diri kamu sendiri. Jadikanlah itu sebagai bahan introspeksi. Mesti ada keburukan yang sudah kamu lakukan. Itu. Terus kalau mendapatkan keburukan, ingatlah nikmat yang Allah berikan padamu. Kamu itu habis dikasih kemenangan 2 kali, baru ketimpa sekali aja sudah nelongso, sudah ngersulong, gitu ya. Itu padahal nikmat Allah lebih besar, gitu. Sehingga tidak terlalu larut di dalam kesedihan. Ya, misalnya kalau kita sakit gigi, jangan terlalu susah. Kenapa? Gigi saya sehat itu sudah berapa? 40 tahun tidak pernah sakit gigi. Baru sakit gigi sehari saja sudah nelongso. Misalnya itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama subhanakallahumma Wabihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bu kasih Ustaz. Bapak, terima kasih.